Sebuah kebakaran hebat melanda Hawaii, negara bagian Amerika Serikat. 110 orang dilaporkan tewas. Tetapi bagaimana ini bisa terjadi di sebuah negara bagian Amerika Serikat yang disebut sebagai surga Pasifik? Dan apakah saja kejanggalan-kejanggalan yang tersisa di antara puing-puing setelah kebakaran itu terjadi? Selamat datang di Diary Satrio Wahyu, dan inilah diaryku hari ini. Terlebih dahulu kita akan membahas profil dari negara bagian Hawaii. Hawaii adalah negara bagian di Amerika Serikat yang mana kondisi alamnya mirip-mirip sama Indonesia, terdiri dari beberapa pulau, dan salah satu pulau terbesarnya adalah Maui, tempat kejadian kebakaran ini terjadi. Bergabung dengan Amerika Serikat pada tahun 1959. Dan kota terbesar sekaligus ibu kota dari negara bagian tersebut adalah Honolulu. Total luasnya kurang lebih 28.000 km persegi, 16.000 km perseginya adalah daratan, selebihnya lautan. Sebelum diinvasi oleh Amerika Serikat, Hawaii dulunya adalah kerajaan. Rajanya bernama Kamehameha I sampai Kamehameha IV. Kemudian itu rajanya berganti dengan Raja Lunailo, kemudian berganti lagi Kalakua, dan raja terakhirnya Liliuokalani pada tahun 1898. Kemudian setelahnya baru Hawaii diinvasi oleh Amerika Serikat dan diakui sebagai negara bagian Amerika Serikat yang ke-50. Tapi nggak segampang itu juga waktu diinvasi, tentunya setelah melalui proses perang yang begitu panjang. Jadi bisa dibilang kalau Hawaii ini semacam provinsi lah kalau di Indonesia, provinsi yang ke-50 di Amerika Serikat. Tapi bedanya kalau di Indonesia kan provinsi itu nggak punya bendera sendiri, benderanya tetap sama merah putih. Tapi di Amerika setiap negara bagian itu ada benderanya dan lambangnya sendiri-sendiri, guys. Sebenarnya negara bagian Hawaii ini memang sering kebakaran, udah langganan. Setiap tahunnya kurang lebihnya 0,5% dari daratan yang berupa hutan itu biasanya mengalami kebakaran. Biasanya hal ini terjadi karena kelalaian manusia. Dan karena disebabkan karena kelalaian manusia, biasanya bencana ini bisa ditanggulangi seharusnya. Selain langganan kebakaran, negara bagian Hawaii juga menjadi negara bagian yang menjadi langganan sebuah badai yang namanya itu badai Dora. Jadi kayak angin topan gitulah. Akan tetapi walaupun Hawaii sudah biasa dilanda kebakaran, tetapi tidak pernah sebesar tahun ini 2023. Tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2023 yang lalu, sebuah peristiwa kebakaran besar melahap habis sebuah kota bersejarah Lahaina. Jadi kota bersejarah Lahaina ini adanya di Pulau Maui, salah satu pulau terbesar nomor 2 di sana. Bahkan di saking besarnya, bencana kebakaran pada 8 Agustus lalu itu disebut-sebut sebagai bencana kebakaran yang paling mematikan selama 100 tahun terakhir di Amerika Serikat dan yang terburuk yang pernah terjadi di Hawaii. Karena memang nggak main-main, guys. Sampai video ini saya buat, itu sudah dilaporkan 114 orang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut dan 850 orang lainnya dinyatakan hilang. Kemungkinan mereka-mereka yang dinyatakan hilang ini masih banyak yang mencari keselamatannya dengan cara melarikan diri ke arah laut. Kalau dari video-video yang aku lihat sih begitu ya. Dan yang menjadi berbeda dari peristiwa kebakaran sebelumnya yang terjadi di Hawaii, kali ini saking panasnya, api itu tidak hanya melahap bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu, melainkan bangunan-bangunan yang terbuat dari beton pun juga turut terbakar dengan sangat cepat. Suhunya mencapai 90 derajat Celcius saat kebakaran. Nah, banyak yang berpendapat badai Dora yang sedang terjadi itu turut andil dalam penyebaran api. Jadi karena sedang terjadi badai Dora juga, maka penyebaran api itu jadi semakin luas dan semakin cepat gitu loh. Walaupun kata Philippe Papin, jadi Philippe Papin ini adalah pakar badai, kemungkinan ini tuh sangatlah kecil. Selain itu, banyak orang yang menyalahkan perusahaan listrik terbesar di sana yang bernama Hawaiian Electric. Mereka menuduh kalau peralatan yang dimiliki oleh Hawaiian Electric ini tidak cukup mumpuni untuk menahan badai. Dan juga seperti yang udah aku katakan tadi, suhu di sana itu mencapai 90 derajat saat kebakaran, dan kondisi alamnya itu banyak sekali terdapat rumput-rumput yang menyebabkan kebakaran ini itu bisa sebesar ini. Jadi ini intinya, jika di tahun-tahun sebelumnya penyebab kebakaran itu bisa langsung diketahui adalah kelalaian manusia, tetapi berbeda di tahun ini penyebab kebakarannya belum diketahui. Bahkan sampai saat ini video ini saya buat, penyebab kebakarannya itu masih diselidiki, kira-kira apa penyebabnya. Nah, karena penyebabnya belum diketahui, muncullah teori-teori konspirasi atau spekulasi liar yang bergulir di tengah masyarakat di sana. Teori itu adalah High Frequency Auroral Research, di mana ini adalah sebuah penelitian militer negara Amerika yang menggabungkan antara beberapa kekuatan dan membiayai program ini secara bersama-sama. Tujuannya adalah untuk kepentingan militer negara Amerika Serikat.
Singkat cerita sih, mereka tuh sedang mengembangkan sebuah teknologi senjata untuk menyerang musuh mungkin nantinya di saat perang atau apalah gitu, di mana senjata ini memiliki teknologi yang sangat tinggi. Kalau kita lihat nih, kita bisa lihat di film-film tuh kayak sinar laser gitulah, kayak tembakan laser. Jadi seandainya dia pun menyerang negara lain, itu kayak nggak diketahui bahwa mereka tuh yang lagi nyerang, dan seolah-olah ini menjadi seperti bencana alam. Dan ini tuh uji cobanya, kira-kiranya begitu guys. Dan hal ini semakin dikuatkan dengan pernyataan Gubernur Josh Green, Gubernur Hawaii, yang menyatakan bahwa sebelum kebakaran terjadi itu sempat terjadi atau terdengar dentuman seperti bom. Ada seorang saksi di sana yang sempat mendokumentasikan atau memfoto, bahkan videonya juga ada. Di dalam video tersebut tertangkap sebuah kilatan cahaya yang menyerupai tembakan laser dari arah langit ke arah tanah atau bumi, yang kemudian barulah terjadi ledakan dan kebakaran. Dan mereka meyakini kilatan atau sinar laser tersebut berasal dari sebuah senjata canggih yang disebut dengan direct energy weapon. Dan hal ini pula lah yang menyebabkan kebakaran tahun ini penyebabnya tuh nggak bisa diketahui seperti tahun-tahun sebelumnya. Gimana guys menurut kalian? Gimana Darlaku? Apakah kalian meyakini bahwa kebakaran ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya diakibatkan dari kelalaian manusia? Atau memang berbeda dan kalian lebih mempercayai teori-teori konspirasi yang beredar luas di luar sana? Sampai ketemu di diaryku selanjutnya besok-besok. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.